102,8 Serangga WFM, Cinta Serga udah tepat di jam 9, lewat dikit ya, lewat 1 menit. Balik lagi di siaran pagi jam ketiga atau jam terakhir nih pencinta Serga. Sesi terakhir kita punya sesi live Instagram, nggak terakhir banget sih karena kita nanti akan ada review berita dan juga ada PMI ya. Tapi sekarang kita masuk di Pemkab Serang Menyapa dulu bersama Bapenda Serang Kap. Nah ini udah nonton nih, nah kita invite ya. Kita punya segmen Pemkab Serang Menyapa, temanya dengan KSOP untuk meningkatkan pajak MBLB. Nah, ini yang akan live dengan Kepala Bidang Pemeriksaan dari Bapenda Kabupaten Serang, Bapak A. Nizamuddin Muluk. Nah, ini belum ada ini ya. Kebalik tadi gambarnya ya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Kabit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Fitri, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah kabar baik. Pak Kabit gimana kabarnya, sehat? Sehat, Alhamdulillah masih terus semangat nih pejuang Alhamdulillah. PAD nih. Pasti masih semangat semangat Agustus ya Pak Kabit ya. Ya masih Masih semangat Agustus. merasa perlombaan gitu kayaknya. Kemarin Mbak Penda ada acara apa nih Pak Kabit 17-an? Wah banyak kan Mbak Penda, ada lomba-lomba antar bidang. Kemarin ada badminton, terus futsal sama Waduh. dan lain sebagainya. Oh. Ya Oh, setelah berapa tahun kan kita melaksanakan itu Mbak Fitri? betul. Benar 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 kangen gitu ya kayak lomba-lomba selama pandemi Mm-mm. kayaknya kosong absen tahun 2022 tidak bisa diselenggarakan lagi. Pembagian Iya. hadiah udah beres Pak Kabit. Udah beres. Tinggal sekarang semangatnya cari PAD ya buat Kabupaten Serang. Wah, pokoknya ini lanjut lagi PAD lagi ya Pak Kabit ya. Ini tentunya untuk pembangunan juga di Kabupaten Serang terutama ya. Jadi masyarakatnya pun juga pengusaha dan juga lain-lain juga ikut serta ya untuk membangun pembangunan di Kabupaten Serang nih khususnya. Nah, Nah, tema kita kali ini Pak Kabit mungkin mengingatkan kembali dengan pencinta Serangga WFM atau yang mendengarkan, ini ada kerjasama dari Bapenda dan juga KSOP ini untuk meningkatkan pajak MBLB. Nah, ini kita coba lebih dalam lagi begitu ya untuk mengenal MBLB, kemudian kerjasama dengan KSOP. Tapi sebelum ke kerjasamanya, mungkin boleh dijelaskan dulu MBLB ini apa sih Pak Kabit? MBLB ini Mbak Fitri sesuai dengan Perda nomor 818 itu pajak mulai bukan baguan itu artinya pajak yang kegiatannya pengambilan bukan batuan atau eksploitasi. Biasanya itu barang tambang. Itu contohnya Hmm. batu, tanah uruk dan lain sebagainya. Dan ini masuk ke 10 jenis pajak yang masuk ke kewenangan Ya, Kabupaten Serang ya? ya, Oke. Mbak Fitri. Nah ini potensi di Kabupaten Serang cukup besar nggak sih Pak di MBLB sendiri untuk Kabupaten Serang? Wah, cukup besar Mbak Fitri Kota Serang, utamanya di daerah Bojonegara Pulau Ampel itu batu itu salah satu mungkin batu paling bagus juga dan banyak ketika Oh iya. proyek-proyek strategis nasional itu pakai batunya dari kita Mbak Fitri. Kemudian juga Hmm. ada tanah uruk yang kemarin juga buat tol Serang Panimbang itu banyak pakai tanah uruk yang ada di Kabupaten Serang Mbak Fitri. Gitu. Makanya cukup Oh, signifikan lah lumayan untuk pajak MBLB ini. potensinya juga luar biasa ya di Kabupaten Serang, Ya. terutama mungkin di area Bojonegara dan sekitarnya. Nah, ini potensi pajaknya juga sangat membantu begitu PAD di Kabupaten Serang. Nah, kalau ngomongin soal tarif nih Pak, Pak Kabit nih, berapa sih sebetulnya tarif untuk pajak MBLB sendiri? Tarif pajak MBLB itu 20%. Mm-mm. Dan untuk pasir laut 25%. Untuk saat Mm-mm. ini sih Mm-mm. untuk pasir laut belum ada lagi penambangan atau investasi. Sekarang hanya mungkin pajak untuk batu, kerugian dan lain sebagainya. Itu pun Mm-mm. simple kok cara cara pengalikannya simple. Contohin batu ya, Mbak Fitri, batu itu berapa nih investasi berapa kubik dikali harga. Ada kita ada harga standar atau harga pasar itu batu itu 16.500 dikali 20%. Atau mau lebih simpel lagi hitungnya gini, berapa kubik eksploitasi dikali 3.300. Nah, itu pajak yang dibayarkan ke pemerintah Kabupaten Serang. Tuh. Hmm.
Jadi ada hitung-hitungannya ya Pak Kadit ya, harus berapa Ada itu. persen begitu tadi, ada ketentuannya yang sudah diatur untuk Hmm, pembayaran pajaknya tadi. hmm, Dan sejauh hmm. ini sudah berjalan ya Pak Kadit ya, maksudnya para pengusaha terutama di MBLB ini selama pandemi pun juga normal atau memang ada tersendat begitu Pak Kadit? Lagi-lagi kalau kaitan pandemi ini semua aspek dari pajak itu tidak normal, Mbak. Kaitan MLB pun sama karena MLB pun itu kan ini bentuknya self assessment ya. Dia menghitung sendiri dan melaporkan sendiri. Ketika dia terjadi investasi, maka terjadilah ada pajaknya, baru dia membayar pajak. Sementara di tengah pandemi kemarin, Mbak Fitri itu banyak pembangunan-pembangunan juga yang nggak berjalan. Apalagi Betul, yang di swasta mungkin dari segi pengeluaran dan sebagainya mengimpact banget lah. Tapi betul, betul. mudah-mudahan nih sekarang kan kita sudah up ya, sudah Bangkit saatnya istilahnya move ya. on, Nah, bangkit dari pandemi ini. Insya Allah mungkin pajak-pajak yang lain juga sudah mulai agak up lagi gitu, Mbak Fitri. amin, amin, amin. Mudah-mudahan sudah mulai kembali normal, aktivitas, kemudian juga produksi dan lain sebagainya. Jadi lebih bangkit lagi dan terutama ini kewajiban bayar pajaknya juga mudah-mudahan kembali normal, begitu ya Pak Kabit ya. Nah, nah itu yang penting, itu yang penting. Betul, betul. Karena pembangunan kan juga harus terus berjalan ya, karena bentuk pelayanan, kemudian infrastruktur dan lainnya sumbernya kan memang dari pajak juga begitu. Nah, Benar-benar. Pak Kabit, nah ini terkait dengan kerjasama begitu ya antara Kabupaten Serang terutama di Bapenda nih dengan KSOP kelas 1 Banten. Nah ini kenapa nih alasannya? Tadi kan disampaikan kalau sebelumnya ini pada mandiri begitu ya untuk pembayaran pajaknya, tapi dengan adanya kerjasama atau MOU dengan KSOP ini harapannya seperti apa dan alasannya seperti apa? Nah nggak Pak Kabit? Jadi gini, Mbak Fitri, KSOP ini salah satu inovasi Bapenda Kabupaten Serang dan ini salah satu inovasi pertama kali di Banten ini, itu mengadakan kerjasama dengan KSOP. Kenapa harus kita lakukan itu? Karena gini, Mbak Fitri, untuk pajak MLB sendiri, utamanya daerah Bojonegara dan Pulau Ampel, itu kaitan dengan batu. Kita khususnya saya di bidang pemeriksaan, kalau untuk darat kita bisa awasin Mbak Fitri, ceker, terus kita dari tambang lain sebagainya. Tapi ketika mereka pengiriman melalui laut, nah itu perlu sekali Oh, pengawasan. Dan yang bisa mengawasi itu biasanya KSOP, itu Mbak Fitri. Karena hmm, posisinya si tambang itu kalau melalui laut itu cukup besar. Dia sekali kirim aja bisa mencapai 4.500 kubik. Itu kalau sampai pajaknya ke besar ya. kita, ya pajaknya kita itu bisa 14.850.000. Bayangkan sama Mbak Fitri. Satu kali mereka ngirim itu pajaknya 14.500. Ketika dia beberapa kali ngirim dan beberapa kali tambang itu cukup cukup lumayan. Nah, hal itulah yang kita lakukan Mbak Penda bersama dengan KSOP. Selain daripada itu, yang kedua posisinya, jadi ketika mereka mau ngirim, mereka juga harus membayar pajak dulu nih. Gitu. Ketika mereka tidak membayar pajak dulu, mereka nggak bakal bisa ngirim. Nah, itu juga salah satu punishment buat mereka buat rajin bayar pajak gitu. Karena pajak MLB Oh, ini adalah pajak self assessment, Mbak Fitri. Self assessment itu dia menghitung sendiri, membayar sendiri. Perlu sistem yang biar mereka ada, wah kalau saya nggak bayar pajak nih, wah kalau saya nggak ngitungnya bener nih sudah diawasin sekarang gitu. Dan nanti pun di bidang saya pemeriksaan itu tiap bulan ada yang namanya rekon dengan KSOP. Contoh saya ambil gini, mereka misalnya bayar pajak 5.000. Tapi ketika saya rekon dengan KSOP harus mereka ngirimnya lebih daripada 5.000, nah mereka bisa dikenakan kurang bayar gitu. Dan saya rasa ini kalau ini berjalan bisa efektif. Mungkin wajib pajak MBLB bisa, pertama poin dia bisa lebih disiplin membayar pajak, dan kedua juga ya tentunya meningkatkan PAD buat Kabupaten Serang dari betul. MBLB ini. Gitu. Betul. Wah, ini berarti dengan menggandeng KSOP secara pengawasan, kemudian juga validasi data di lapangan juga baik begitu ya, dan juga dari pengusahanya pun juga memudahkan begitu ya dengan adanya kerjasama Bapenda dengan KSOP begitu ya Pak Kabit ya. Iya, Jadi iya, iya lebih begitu. taat lagi pajaknya, kemudian ada yang mengawasi. Nah, ini Ya, kan biar lebih efektif gitu ya Pak Kabit lebih ya. efektif. Mm. Nah, ini sudah berjalan berapa lama nih Pak kerjasama ini? Sudah diimplementasikankah di lapangan? Kerjasama ini kita kemarin sudah
tanda tangan kerjasama pemerintah Kabupaten Serang, yaitu langsung dengan Ibu Bupati Kabupaten Serang, kemudian juga kerjasama dengan khususnya dengan Bappenas Kabupaten Serang, dan kita juga sudah melakukan rapat teknis dengan KSOP, teknisnya seperti apa, dan nanti insya Allah nih di awal September kita akan langsung sosialisasi ke wajib-wajib pajak. Setelah itu mungkin kita langsung diberlakukan ini gitu, Mbak Fitri. Baik, jadi sudah tahap untuk sosialisasi ya untuk bulan depan Ya. kepada pengusaha MBLB terutama. Mungkin sebagian para pengusaha MBLB sudah mendengar begitu ya kerjasama Bapenda dengan KSOP. Responnya seperti apa nih Pak Kabit? Sudah beberapa sudah sampai mendengar. Ya biasa Mbak Fitri, kalau ada yang cukup mendukung, ada yang sebagainya itu hal biasa lah. Makanya ini pun salah satu poin di hari ini, kenapa kita dengan Serang KWFM, radio kita tercinta ini, sekaligus sosialisasikan juga sama saya Mbak Fitri, Betul. bahwa kita nanti Betul. ke depan akan diadakan KSOP ini, bahwa ketika orang ngirim barang lewat laut itu harus lunas pajaknya, itu Mbak Fitri. Jadi kan tidak menghambat proses pekerjaan dari pengusaha tersebut begitu ya. Kalau Ya. pajaknya sudah dibayar, assessment tadi, jadi otomatis juga apa namanya ya, kegiatan usaha pun juga berjalan begitu ya. Jalan. Jadi tidak Toh pajak itu kan Tapi- kewajiban juga ya Mbak Fitri buat mereka. Pajak kan Betul, kewajiban betul, juga buat betul. mereka gitu. Betul. Hmm. Betul. Nah, ini kan memang tidak melupakan kewajibannya sebagai wajib pajak ya. Nah, Pak Kabit, ini apa saja sih yang perlu dipersiapkan khususnya nih bagi wajib pajak MBLB begitu dengan adanya kerjasama Bapenda dengan KSOP. Nah, khususnya di pengiriman MBLB, apa saja mungkin prosedurnya begitu? Sebenarnya simpel saja sih, simpel saja Mbak Fitri. Wajib pajak MBLB itu selain daripada mereka ada surat izin berlayar dan sebagainya, khusus untuk kerjasama Bappenas KSOP itu mereka cukup melampirkan STTS bukti bayar bulan sebelumnya. Kalau STTS mereka tidak ada, mereka boleh menggunakan kartu data. Kalau kartu data tidak ada, boleh nanti mereka menghubungi Bapenda, nanti kita bantu kirim kartu data dan lain sebagainya. Cukup itu aja, gitu Mbak Fitri. Cukup itu aja. Saya rasa ini juga buat pengusaha tidak terlalu berat. Mereka kalau mereka rajin bayar pajak, mereka juga tidak ada masalah terhadap pengiriman. Cuma pertanyaannya ketika orang yang bandel Mbak Fitri nih, mungkin dia lebih bingung nih, waduh nggak bisa ngirim nih harus bayar pajak dulu. Nah itu makanya saya bilang itu salah satu bentuk punishment kita gitu. Selain daripada untuk mereka lakukan kejujuran, berapa sih mereka tuh alokasinya, berapa sih mereka kirimnya, karena kita juga tiap bulan ada rekon dengan KSOP gitu, Mbak Fitri. Nah, jadi akan ada cross check lagi begitu ya, cross check Iya, iya. data begitu dengan KSOP. Karena memang kan sebetulnya para pelaku usaha khususnya di bidang MBLB ini juga kan mendapatkan keuntungan ya dari hasil kegiatan usahanya. Jadi ada Iya. kewajiban juga di situ untuk membayar pajaknya, begitu ya Pak Kabit ya. Iya. Nah, Mangga. Karena kan MBLB itu salah satu pajak apa yang berarti itu dia alam kita loh gitu, mengambilnya dari alam Betul, kita. betul. Kalau kata bahasa orang-orang gaul sih barang Tuhan katanya Mbak Fitri. Nah makanya saya rasa ini barangnya sudah eksploitasi. Kalau sampai dia nggak melakukan kewajiban juga bayar pajaknya, ya kelewatan Mbak Fitri kalau menurut saya pribadi Benar, gitu. benar. Betul, Gitu. betul. Harus ada sharing begitu ya, khususnya di pemerintah Kabupaten Serang. Nah, berarti ada perbedaan yang signifikan nggak sih Pak sebelum dengan kerjasama KSOP dengan Bapenda? Sebelumnya kan mereka secara mandiri begitu ya. Ada yang taat, ada juga yang tadi ya sedikit tidak taat begitu. Nah, ini ada perbedaan yang signifikan nggak sih Pak dengan adanya kerjasama dengan KSOP dengan yang sebelumnya mandiri begitu? Saya rasa pasti ada perbedaannya Mbak Fitri, pasti ada perbedaannya. Insya Allah mungkin pajak juga agak lebih meningkat. Yang penting satu, yang penting mereka ada bisa buat jualannya Mbak Fitri, gitu. Artinya, atau yang kedua, jangan sampai pandemi balik lagi sih Mbak Fitri, itu aja. Jangan. Kalau iya jangan sampai lah. Nah kalau mereka penjualannya masih lancar, insya Allah ada perbedaannya, gitu. Karena mereka juga ada punishment buat mereka. Kemudian juga Betul. saya rasa wajib pajak yang biasa ngirim lewat laut pasti lebih taat bayar pajak mereka, gitu. Nah, Karena mereka kalau nggak apalagi bayar pajak nggak bisa ngirim, repot mereka, gitu Mbak Fitri. jadi stuck dong ya, harus taat pajak dulu, jadi nanti kegiatan produksi dan kegiatan usahanya berjalan begitu. Apalagi juga tadi kan ya, ini kan
istilahnya dari alam begitu. Jadi ya harusnya Hmm. wajib pajak yang taat pajak Hmm. begitu. Hmm. Nah, terakhir mungkin ini tentunya juga kan ada hitung-hitungannya. Jadi kan tidak Hmm. semuanya rata begitu. Jadi ada Hmm. persentase berapa persen yang harus dibayar begitu dan akan dibantu dengan teman-teman di Bapenda begitu ya Pak Kabit. Iya, begitu Mbak Fitri. Nanti akan kita bantu. Paling kalau untuk tarif tetap 20%, kecuali pasir laut 25%. Insya Allah sih kita Hmm. Bappenas Kabupaten Serang sebagai pelayan masyarakat siap membantu wajib pajak. Selama itu sesuai dengan aturan yang berlaku gitu, Mbak Fitri. Oke, saya coba baca komen ya Pak. Ini Boleh, dari boleh. beberapa teman-teman yang sudah ikut bergabung. Ada Hmm. Kakang Prabu nih, salam bangga. Jadi masyarakat Kabupaten Serang, pemerintah Kabupaten Serang hadir nih untuk mewujudkan pembangunan di segala bidang. Semangat dan sehat selalu Amin, untuk Pak amin. Kabit dan juga untuk Serangga WFM. Ada juga Nugraha, mantap Pak Kabit. Kemudian ada Ilham Akbar, semangat Pak Kabit. Nah, ini banyak yang memberikan semangat. Ada Imron Banten juga. Pak Kabit, kira-kira berapa persen tax ratio atas diberlakukannya pola baru, kemudian inovasi terhadap pajak MBLP, Pak Kabit? Horas. Berapa persen nih Orang katanya Pak? eh bisa peningkatan rasionya cukup lumayan sih. Yang penting itu balik lagi. Ini kan bentuknya self assessment ya Mbak Fitri ya. Ketika penjualan mereka meningkat, insya Allah nih bisa mencapai hampir tax rasionya ya cukup sekitar 50% bisa lebih. Nah, karena ini kan baru Mbak Fitri ya. Karena ini baru dan baru berlaku dan akan kita berlakukan gitu. Tapi Hmm, kalau kita tidak oke. berbuat sekarang ya kapan lagi Mbak Fitri gitu. Betul, 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 betul. Oke, ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Terakhir nih ada Dan Staki. Kabinnya masih muda ya, tapi inovatif banget katanya. Amin, terima kasih. Harus selalu berinovasi begitu ya Pak Kabit ya, mengikuti perkembangan saat ini. Ya, harus betul berinovasi. Kan kalau kita hidup masih muda Mbak Fitri, pikirannya masih cerah, masih banyak Betul, pikiran-pikiran yang betul. makanya saatnya yang muda yang berkreasi Mbak Fitri. Nah, betul, betul. Ini ya, mengikuti perkembangan saat ini. Dan ini juga salah satu hal upaya untuk mempermudah gitu ya, Pak Kabit ya, mempermudah dan lebih Ya, efisien gitu. Oke. betul. Ada Lina nih, semangat Pak Kabit. Kemudian ada Fahrizal, mantap Pak Kabit. Nah, ini kasih semangat terus, kasih jempol buat Kabit pemeriksaan nih di Bapenda Kabupaten Amin, Serang. amin, terima Terakhir, kasih. Terakhir Pak Kabit, apa sih pesan yang ingin disampaikan mungkin harapan dari Bapenda terkait dengan adanya kerjasama dengan KSOP Banten? Silakan. Harapan Bapenda ini lagi-lagi poin pertama adalah bagaimana pajak dari MPLB ini bisa lebih meningkat lagi Mbak Fitri, karena pajak ini sebagaimana kita tahu sangat penting sekali, karena pajak ini kita gunakan buat pembangunan di Kabupaten Serang, buat pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian juga harapan kita mungkin nanti wajib pajak MPLB jauh lebih taat lagi dengan adanya ini Mbak Fitri. Mungkin itu saja sih harapannya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan pandemi juga berangsur hilang begitu Nah, kegiatan, kemudian juga ekonomi kembali bangkit ya Pak Kabit ya. Dan amin, para amin, pengusaha amin. ini terutama di MBLB juga taat bayar pajak. Kalau tidak bayar pajak, kan kegiatan juga akan tertahan gitu ya istilahnya ya. Bertahan. Mm. Baik, terima kasih banyak Bapak Nizamuddin Muluk, Kepala Bidang Pemeriksaan dari Bapenda Kabupaten Serang. Sehat selalu Pak. Amin, amin, Lancar di amin, setiap amin. aktivitas. Salam Amin, untuk amin, di amin. Bapenda, terutama di Amin, amin. bidang pemeriksaan. Amin, amin, amin. Assalamualaikum Terima kasih Mbak Fitri. warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Fitri buat sukses terus buat Serangga WFM. Selamat menyaksikan Abang FM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sudah ikut bergabung di siaran pagi hari ini ya. Selasa 23 Agustus. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah nonton. Yang ketinggalan tenang, nanti kita akan save di IGTV-nya Seranggawe FM. Wah, ini pagi ini banyak yang komen yang kasih semangat buat teman-teman di Bapenda ya. Ada Fahrizal, ada Lina, kemudian juga ada Dan Staki, kemudian juga ada Imron Banten, kemudian juga ada M. Tunisa, ada Sofia, ada Nirwan Hakim, ada Fahrizal, ada Ilham Akbar juga, ada Aga Nugraha, kemudian juga ada apa Kakang Prabu, Nirwan Hakim, Erwin Balanis, Hanif, dan lain-lain. Tidak bisa disebut satu persatu. Nadia, boleh di-stop dulu Instagramnya. Terima kasih yang sudah nonton. Kita save di IGTV-nya Serangga WFM, dan kita lanjut lagi ya sampai jam 10.